Jadi kami ada di Istana Pagaruyung. Jangan lupa ikutin kami terus ya. Jangan lupa ikutin kami terus. Let's go. Nama kerajaan ini diambil dari pohon ibuang atau ruyuang dan juga dari Cak Mohor Sultan Tangkap Alamagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi Sultan Tangkap Alamagagar Ibnu Sultan Khalifatullah mempunyai tahta kerajaan Pagaruyung, Darul Qoror, Johor, berdaulat Zirullah Firalam. Sayangnya tidak tertulis tahun berdirinya, namun runtuh pada masa Perang Padri. Nah, jadi kerajaan ini sebelumnya bergabung dengan Malayapura yang dipimpin oleh Aditya Warman. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui secara pasti, dan tidak dapat dikatakan bahwa Aditya Warman merupakan pendiri kerajaan. Selanjutnya, pada tahun 1347, Aditya Warman memproklamasikan dirinya sebagai raja di Malayapura. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan Aditya Warman meninggalkan pusat pemerintahannya ke pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Suroaso yang beraksara Melayu menyebutkan, Aditya Warman menyelesaikan pembangunan untuk teman Nanggana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yakni Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya. Namun, dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini, belum ada disebutkan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi Jawa. Dan dari berita Tiongkok menyebutkan bahwa Aditya Warman mengirim utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali pada tahun 1371 sampai 1377. Setelah meninggalnya Aditya Warman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk melakukan kerajaan ini pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran-pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuan, dan menurut cerita tentara Jepang dapat dikalahkan. Oke, jadi setelah saya jelaskan tentang sejarahnya tadi, kami bakalan ngajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam kerajaan dan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalannya. Let's go! Oke teman-teman, setelah apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi tentang sejarah singkat Kerajaan Pagaruyung, dan inilah penampakan di depan istananya yang terletak di Batu Sangkar. Jadi kita akan melihat ke dalam isi dalam kerajaan ini, sejarah apa saja yang ditinggalkan oleh Kerajaan Pagaruyung ini. Let's go! Jadi inilah penampakan di depan Kerajaan Pagaruyung. Mari kita masuk bersama-sama ya teman-teman. Inilah dari pintu depannya. Jadi kita masuk dari sini. Baiklah teman-teman, inilah sejarah yang ditinggalkan oleh Kerajaan Pagaruyung. Inilah salah satunya Mariam kecil yang terbuat dari logam besi berwarna coklat berkarat. Dan di sini Mariam kecil ini memiliki 8 buah sisi. Pada bagian pangkal terdapat semacam benggolan dengan ukuran diameter 4 cm. Pada bagian belakangnya terdapat lubang penyulut dengan diameter 1,4 cm. Dan ini merupakan peninggalan kedua yang akan saya beritahukan kepada teman-teman sekalian. Di sini bisa kita lihat ini adalah sebuah kain, di mana kain ini adalah replika ukiran sulaman benang emas yang berasal dari sungai yang tikam tindik, sarang olang pada abad ke-18. Ini merupakan adalah peninggalan ketiga, yaitu kapak batu kuno. Bisa dilihat secara rinci di Labuan Sitambago, lereng Merapi, Parigan Awan, abad Masehi. Jadi ini ditemukan pada abad Masehi. Lihatlah bentuknya, sebuah kapak yang terbuat dari batu. Dan di sini masih ada yang belum kita jelaskan. Dan di sini masih ada pedang pusaka yang ditinggalkan oleh kerajaan. Alat peramuan sirih ini digunakan untuk jika ada yang terkena penyakit ataupun
luka tertuliskan bahasa Belanda. Di sini dijelaskan ragam hias flora pada sekeliling bagian. Pada bagian badan terdapat 2 pegangan dengan 2 sisi yang saling bersebelahan. Oke, selanjutnya ini adalah Karano dan dulang berkaki. Karano ini memiliki tinggi 20 cm dan juga diameter badan 26 cm. Kita lanjutkan dengan piring besar dari kerajaan Pagaruyung ini. Jelas nggak sih? Bisa dilihat corak-corak dari piring besar ini. Lanjut, ini merupakan selendang, kain panjang dan juga selendang batik. Kita lanjut ke peninggalan selanjutnya, ya ini adalah sebuah mahkota tutup kepala Raja Melayu Minangkabau di Pagaruyung. Bisa dilihat, ini sudah ada pada abad ke-16 dibawa ke Remban Srimananti Negeri Sembilan oleh si Alang Bujang Mahmud Tuanku Raja Melawar tahun 1773 abad ke-18. Selanjutnya yaitu ada replika ukir sulaman benang emas dari Sungayang Tikam Tindik Sarang Olang abad ke-18. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke lantai 2. Let's go. Inilah penampakan dari lantai 2 kerajaan Pagaruyung Batu Sangkar. Bisa dilihat betapa megahnya kerajaan ini. Inilah suasana kerajaan Pagaruyung Batu Sangkar di lantai 2. Bisa dilihat sekelilingnya. Ini merupakan suasana dari lantai 2. Dan ini merupakan bagian belakang dari kerajaan Pagaruyung Batu Sangkar. Yuk kita lanjut ke lantai 3 ya teman-teman. Baiklah, inilah penampakan di lantai 3 paling atas. Di sini ada kursi biasa raja-raja duduk di sini, dan di sini mahligai berada pada lantai 3. Ruang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja, seperti mahkota disimpan di peti sini. Baiklah, itu tadi penjelasan kami mengenai isi-isi dari kerajaan Pagaruyung Batu Sangkar. Ini kita mengarah turun dari lantai 3 ke bawah, dan inilah ukiran dinding-dinding dari kerajaan Pagaruyung yang berbentuk bunga. Jadi guys, ini jalan keluar dari kerajaan Pagaruyung. Sini bisa kita lihat suasananya. Jadi Kak, pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi kebakaran di kerajaan Pagaruyung ini? Oh, kebakarannya yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama itu terbakarnya itu pada tahun 1804. Kejadian kebakarannya itu disebabkan oleh perperangan antara kaum adat dan kaum agama pada saat itu. Sehingga Istana Bahasa Pagaruyung pada saat itu dibakar lebih tepatnya. Karena ada pertikaian antara kaum adat dan kaum agama. Tapi kalau untuk yang kedua, itu terbakar pada tahun 2007. Nah itu terbakar, penyebabnya adalah disambar petir.
Itu kalau boleh tahu sebelah mana aja yang kena. Kalau untuk yang tahun 2007 itu awalnya itu adalah gonjong sebelah kanan. Kalau dari depan itu sebelah kanan yang paling tinggi gitu. Gonjong sebelah kanan paling tinggi dan disambar petir, dan itu awalnya, baru semuanya. Kalau yang 2007 itu kebakarannya 100% bangunannya habis, hanya 15% artefak dan peninggalannya yang bisa diselamatkan. Jadi itulah pertanyaan yang dapat diajukan dari saya kepada kakak. Terima kasih atas jawaban ataupun isi-isi dari jawaban yang telah kakak beritahu atau kakak sampaikan kepada kami.